Aku Kak Ica. Aku Kak Izra. Aku, Kak Ferdi. Aku Kak Abraham. Yeay! Sebelumnya kita hari ini memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hati adik-adik dan tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, apabila sebentar kami ingin memuji dan menyembah Tuhan, kiranya setiap puji-pujian kami dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan bagi setiap adik-adik yang percaya berkata, Amin. yuk mulai yuk. Yes. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku kuatkan padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku berlompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku kuatkan padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Sebentar, kita mau menyembah Tuhan. Yes. Adik-adik siapkan hati adik-adik. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, Yes. angkat tangannya. Thank you, Lord. Kau yang terindah. Yes.
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. ku cinta kau. Cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya.
Halo, selamat sore semuanya, apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu, tapi kita tetap semangat ya. Dan sore hari ini adalah kebaktian online perdana yang kita buat untuk anak-anak gereja anak Little Disciples. Ya, dan kami berharap kalian menyadari, kalian tahu bahwa Allah kita Allah yang setia, Allah yang memperhatikan anak-anak juga. Karena itu kalian jangan berkecil hati ya. Kalau misalnya selama ini udah 2 bulan lebih ya kita nggak ketemu, tapi tetap kita percaya bahwa kita tetap saling mendoakan ya. Kita tetap mau melihat bahwa semuanya cepat berlalu ya, dan kita bisa berjumpa lagi. Oke. Jadi pada sore hari ini saya akan bercerita mengenai sebuah kisah yang saya lagi pikir-pikir. Oke, ini anak-anak perlu cerita apa ya? Dan dalam masa lockdown ini, saya rasa ada satu kisah yang bagus sekali, di mana tokoh ini di Alkitab dia berdoa, dia tekun berdoa, ya dia mengalami perlindungan dari Tuhan, dia mengalami kasih setia Tuhan dari satu masa ke masa yang lainnya. Ada banyak kesaksian yang dia alami dan dia melihat dan punya pengalaman luar biasa dengan Tuhan, bahwa Tuhan tuh Allah yang hidup ya, Allah yang memelihara mereka, Allah yang menjaga hidupnya. Jadi saya pilih cerita ini karena saya rasa ini cocok sekali untuk masa-masa seperti ini. Oke, siapa yang bisa tebak cerita apa? Ada yang kepikir kisah Daniel di Gua Singa? Ya, karena itu yang akan saya pilih buat saya bagikan buat kalian hari ini. Ya, jadi saya mulai ya. Daniel hidup pada masa pembuangan, bangsa Israel dibuang ke Babel ya. Jadi sempat di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, kemudian ke anaknya Belshazzar, kemudian juga pada pemerintahan Raja Media yang bernama Raja Darius. Nah ini dia ya, Raja Darius memilih wakil-wakil raja untuk membantu dia. Kemudian mengatasi wakil-wakil raja ini dia pilih lagi 3 pejabat tinggi dan salah satunya adalah Daniel. Jadi Daniel orang penting ya. Waktu pemerintahan Raja Belshazzar atau Nebukadnezar, ada aja yang dikerjakan oleh Daniel ini yang menyatakan bahwa Allah itu hidup ya, sehingga mereka semua raja-raja ini mengasihi Daniel. Nah ini juga sama ya, karena Daniel punya roh yang luar biasa, hikmatnya, karakternya, tanggung jawabnya, dan itu mengatasi semua pejabat tinggi yang lain dan wakil-wakil raja, sehingga raja berpikir bahwa dia ingin mengangkat Daniel untuk menguasai seluruh kerajaan. Jadi mau dinaikin lagi gitu ya, mau promosi. Masalahnya adalah pejabat tinggi yang lain ataupun wakil-wakil raja yang lain, mereka tidak menyukai itu. Mereka nggak suka lihat raja mendengarkan Daniel, lebih mengasihi Daniel ya. Jadi mereka cemburu sama Daniel dan mereka ingin melenyapkan Daniel. Jadi mereka mengatur rencana, mereka mencoba untuk mencari kelemahannya Daniel, mencoba untuk mencari kesalahannya Daniel, tapi mereka nggak bisa menemukannya karena Daniel adalah orang yang bertanggung jawab. Dan Tuhan menyertai Daniel, Tuhan memberkati Daniel, Tuhan mengurapi Daniel, sehingga apapun yang dilakukan Daniel itu bukan cuma pekerjaan Daniel saja, ada Tuhan yang menyertai Daniel, ada kemurahan Tuhan. Nah, karena itu mereka berpikir yang lain nih, karena mereka nggak menemukan kesalahan Daniel kan. Kalau Daniel mau cari kesalahannya waktu bekerja, waktu melakukan tugasnya di pemerintahan, nggak ada. Tapi mereka tahu Daniel ini adalah orang yang setia untuk berdoa. Sehari 3 kali Daniel berdoa. Dan itu yang mau dipakai sama para pejabat tinggi maupun wakil-wakil raja untuk melenyapkan Daniel ya. Kemudian mereka menghadap Raja Darius dan mereka bilang, Raja,
kami sudah berbicara nih sama wakil-wakil raja juga ya, sama pembesar-pembesar di kerajaan, dan kami sudah musyawarah nih dan kami sepakat nih ya. Jadi mereka itu bilang sama raja seolah-olah mereka sangat mengagumi raja ya. Jadi rajanya mendengarkan dengan sangat terkesima. Jadi padahal mereka sebenarnya arahnya Daniel ini harus kena peraturan ini. Dan mereka bilang gini, raja, dalam waktu 30 hari kita bikin peraturan ya, semua orang tidak boleh mengajukan permohonan kepada siapapun juga atau dewa apapun juga kecuali kepada raja. Nah, peraturan dibuat tidak boleh dirubah, tidak boleh ada perubahan, tidak boleh ditarik lagi. Dan raja setuju, ya bagus kok ya, semua orang sembah saya, katanya raja. Boleh tuh. Dan raja mensahkan peraturan tersebut, dan selama 30 hari orang tidak boleh bermohon kepada siapapun juga kecuali kepada raja. Oke, kemudian waktu peraturan itu sudah dibuat, disahkan oleh raja ya. Waktu Daniel mendengar itu, hal pertama yang Daniel lakukan adalah Daniel masuk ke kamarnya dan Daniel berdoa. Seperti biasa ya, dia berdoa, dan tentu saja dalam doa pasti ada permohonan ya, dan dia lakukan itu sementara pejabat-pejabat tinggi raja dan wakil-wakil raja mereka, ini dia kelemahannya Daniel, ini dia kesempatan kita ya. Jadi mereka lapor kepada raja, kan raja bikin peraturan kan, peraturannya nggak boleh dirubah kan. Nah ya, ini nih ada satu orang, dia berdoa dan dia bermohon bukan kepada raja, namanya Daniel. Raja kaget sekali karena raja sangat mengasihi Daniel ya, dan dia tahu Daniel tuh orang yang baik, orang yang benar, dan gak macem-macem, gak punya maksud untuk memberontak ya. Dan hati raja sedih sekali, dia berusaha untuk menyelamatkan Daniel tapi gak bisa karena peraturannya gak bisa ditarik kan. Akhirnya mau nggak mau raja sampai raja sedih banget, sampai matahari terbenam raja terus masih berusaha untuk memikirkan bagaimana caranya mau melepaskan Daniel. Kemudian karena nggak ada caranya, ya udah akhirnya raja memerintahkan untuk Daniel dijebloskan ke dalam gua singa ya. Tapi raja temenin loh, raja datang ke sana. Raja bilang sama Daniel, Tuhan yang kamu sembah itu biar dia sendiri yang melepaskan kamu ya. Artinya apa ya, raja datang sampai raja ikut ke sana ya. Lalu ditutup gua itu dengan batu yang besar. Kemudian semalam-malaman raja nggak bisa tidur, raja nggak makan, raja nggak juga cari hiburan ya. Tapi raja hatinya sedih sekali, dia memikirkan Daniel ya. Sementara itu Daniel di gua singa, apa yang terjadi, dan anak-anak mesti tahu ya, ini singa-singa lapar loh. Artinya mestinya kalau singa-singa lapar ya, kalau dia lihat mangsa pasti diterkam nih, habis nih. Dan itu bukan satu singa ya, namanya gua singa, banyak singa-singanya. Tapi malam hari itu mujizat terjadi karena Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya menutup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada Daniel. Jadi jinak ya. Saya rasa gini, gua itu tiba-tiba dipenuhi dengan hadirat Tuhan ya. Tiba-tiba suasananya menjadi beda sekali, ada kedamaian ya, pokoknya beda sekali, ada terang, ada terangnya Tuhan, dan itu bisa dirasakan, bahkan singa-singa pun bisa merasakan ya. Tiba-tiba singa-singa yang lapar, yang ganas, mereka menjadi singa yang jinak ya, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa sama Daniel. Ada kemuliaan Tuhan di sana. Oke, pagi-pagi sekali raja datang, untuk Raja menyingsing, raja datang ke gua itu. Dia perintahkan batu yang besar itu untuk disingkirkan. Kemudian dia dengan sebenarnya nadanya
gimana ya, bukan dengan nada excited ya, dengan nada yang senang gitu, enggak, tapi dengan nada yang lemes gitu, karena dia nggak nyangka, dia pasti nggak nyangka Daniel masih hidup. Dia sudah berpikir Daniel pasti sudah tidak akan menjawab dia. Jadi waktu dia panggil Daniel, ya, Daniel, masih hidupkah kamu di sana? Itu dia nggak mengharapkan apa-apa dan tidak mengharapkan jawaban apa-apa, tapi Daniel menjawab, ya. Daniel bilang, ya Raja, masih hidup saya, ya, Tuhan menolong saya. Wow, Raja senang sekali. Kemudian memerintahkan untuk Daniel ditarik keluar. Jadi Daniel, kira-kira gimana ya kalau Raja senang banget ya? Kayaknya Daniel dipeluk ya. Aduh Daniel, saya masih bisa melihat kamu, hati saya senang sekali. Kira-kira seperti itu. Daniel menceritakan apa yang terjadi, bahwa Tuhan mengirimkan malaikatnya. Ya, jadi kesaksian kan? Ya, wah makin tertariklah Raja Darius, sampai Raja Darius melihat bahwa iya, Allahnya Daniel ini Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan dia memerintahkan seluruh orang di kerajaannya untuk ikut menyembah rajanya dan Tuhannya Daniel. Nah, itu kesaksian ya. Bahkan di masa-masa sekarang ini, biar cerita Daniel ini juga menjadi cerita yang menguatkan kita, karena kita menyembah Allah yang sama dengan Allah yang disembah oleh Daniel. Dan Allah kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh dengan kasih, dan Dia Allah yang memelihara kita. Daniel diselamatkan karena Daniel percaya. Demikian juga kita semua anak-anak, masa-masa seperti ini, kalian harus belajar untuk percaya. Taat sama orang tua itu bagian dari percaya kepada Tuhan, karena ada firman-Nya bilang, firman Tuhan berkata, anak-anak taatilah orang tuamu dalam Tuhan, ya, supaya lanjut usiamu, baik-baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi percaya Tuhan itu bukan cuman kalian pikir dan melakukan hal-hal semau sendiri ya, apa yang kalian pikir benar, tapi apa yang sesuai dengan firman Tuhan, termasuk menghormati orang tuamu. Di masa-masa yang sekarang ini kalian banyak di rumah, ayo, saya mau dorong kalian untuk menggunakan waktu bukan cuma untuk main game ya, bukan cuma untuk hal-hal yang sia-sia saja, tapi kalian bisa punya waktu untuk ngobrol sama orang tua, untuk bantu orang tua, tetap berdoa, dan tetap percaya sama Tuhan. Baca firman-Nya juga tentunya ya. Kalau orang tua kalian bergabung dengan gereja berdoa setiap hari Selasa dan juga hari Jumat, kalian boleh gabung juga, kalian boleh ikut doa juga, kalian boleh ikut memuji Tuhan juga ya. Kesempatan untuk kalian punya waktu bersama-sama dengan keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, begitu cerita dari saya pada sore hari ini. Saya berdoa kalian semua diberkati. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk kesempatan sore ini, bahwa firman-Mu sudah dibagikan, kisah mengenai Daniel. Tuhan, kasih setia Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau mengasihi setiap anak-anak Tuhan, Engkau mengasihi dan mendengarkan doa mereka semuanya. Bapak, aku berdoa perlindungan Engkau ada atas mereka, biar hari-hari ini Tuhan, mereka boleh mengalami Engkau, dan mereka boleh punya kehidupan yang pengalaman pribadi dengan Engkau, kehidupan kekristenan yang lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dan biar ada banyak kesaksian yang boleh keluar dari mulut mereka. Mereka mengalami kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan. Enjoy your days ya, nikmati hari-hari kalian, setiap musim dalam hidup kalian, karena semuanya itu tidak terulang lagi. God bless you. Tuhan memberkati. Bye.